Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'alum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a li mardatillahi wajhil karim amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, biasanya kita beriktikaf. Karena iktikaf adalah sunnatul anbiya wassalihin. Adalah perilaku, kebiasaan, aktivitas para nabi dan orang soleh. Tentu saja kita menginginkan untuk mengikuti langkah mereka, karena kita mencintai mereka, sebab Allah mencintai mereka. Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita menginginkan dan kita harus untuk mengikuti langkah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis atau bahasa, i'tikaf artinya berdiam atau al-mukthu dan al-lubthu. Namun secara syara, para ulama mendefinisikan i'tikaf huwa al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Berdiamnya seseorang di dalam masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kamu menyetubuhi istri-istri kamu sementara kamu sedang dalam keadaan beriktikaf di masjid. Fal idhafatu ilal masajid al mukhtassah bil qurbi wa tarkil wat'i al mubah li ajlihi dalilun ala annahu qurbah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, jangan kamu menyetubuhi istri kamu ketika kamu berada di dalam masjid, ketika kamu menetap di dalam masjid, adalah sebuah dalil bahwasannya berdiam di dalam masjid adalah sebuah amaliyah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Berdiamnya kita di masjid dihitung sebagai ibadah di sisi Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di sini ada hal yang patut kita telisik. Disebut kata masjid, apakah semua masjid? Apa definisi masjid? Terkadang ada pergeseran bahasa antara apa yang biasa digunakan para ulama di masa lampau dengan apa yang kita hadapi di masa kini. Contoh kata musola. Kalau bagi orang Indonesia, musola adalah masjid kecil. Kenapa dikatakan masjid kecil? Karena di situ ada azan, di situ ada iqamah, dan di situ ada sholat 5 waktu. Itu musola. Bahkan kita tidak mau menamakannya sebagai masjid. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana penggunaan kalimat musola ini oleh para ulama, maka musola ini didefinisikan sebagai tanah lapang. Tempat sholat, lapangan yang luas itu namanya musola. Nah, adapun musola yang kita sematkan penamaan tersebut di satu bangunan, lebih cocok juga dikatakan sebenarnya sebagai masjid. Karena di dalamnya ada azan, ada iqamah, dan ada sholat 5 waktu. Para ulama 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya menyaratkan iktikaf itu dilakukan di masjid yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu. Sementara ulama mazhab Hanafi menyaratkan bahwasannya iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid-masjid yang tuqamu fiha sholatul jum'ah, yang mana di masjid-masjid tersebut didirikan sholat Jumat. Maka yang terbaik seperti apa? Yang terbaik adalah kita khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf para ulama, yaitu kita iktikaf di masjid-masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Nah, ikhwati fillah, apa yang kita lakukan pada saat beriktikaf? Kita bermunajat kepada Allah. Kita menanamkan niat ketika kita masuk ke dalam masjid, nawaitu an a'takifa ma'dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf karena Allah SWT di masjid ini. Maka kita sudah mendapatkan pahala iktikaf yang mungkin seringkali dilalaikan. Nah, ini menjadi catatan penting. Berapa lama sebenarnya dikatakan seseorang itu beriktikaf? Tidak ada batasan secara syariat. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, kita niat iktikaf, meskipun kita hanya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, lalu kita keluar, maka kita sudah dihitung mendapatkan pahala iktikaf.
Dan tidak ada batasan seberapa banyak. Walaupun seseorang berniat, saya hendak beriktikaf seumur hidup, hal tersebut diperbolehkan oleh para ulama. Dikatakan sah-sah saja berniat seperti itu. Tinggal nanti kembalinya apakah iktikaf itu menjadi iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang wajib. Apa itu iktikaf yang wajib? Iktikaf yang didasari nazar. Misalkan orang mengatakan, kalau saya mendapatkan sepeda motor baru, maka saya akan beriktikaf. Ketika sepeda motor sudah didapatkan, maka wajib bagi dia untuk beriktikaf di masjid untuk menggugurkan daripada nadarnya tersebut. Iktikaf artinya kita berdiam. Mungkin tubuh kita berdiam di dalam masjid, tapi ruh kita jangan sampai hanya terpaku di dalam masjid. Ruh kita harus terbang melayang menuju illiyin, menuju tempat di mana arwah para aulia dan solehin berada. Ruh kita harus merasakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kenikmatan, dari berbagai macam kebaikan yang kita tidak mungkin menghitungnya. Ruh kita harus merasakan makna-makna yang juga dirasakan oleh para nabi dan orang soleh ketika mereka menyendiri. Di dalam keadaan Covid seperti ini, mungkin sulit bagi kita untuk beriktikaf. Akan tetapi, jangan lupakan bahwa segala sesuatu akan dinilai tergantung dengan niatnya. Kita hafal hadis innamal a'malu binniyat. Dan ada hadis lain dari riwayat Imam Al-Bukhari, apabila ada seorang muslim, dia memiliki uzur, sakit ataupun safar, yang mana sakit dan safar ini juga bisa kita masukkan di dalam kategori uzur-uzur yang syar'i, dan COVID-19 ini pun salah satu uzur yang syar'i. Kutiba lahu maka nayamalu muqiman sahihan. Maka meskipun dalam kondisi safar dan sakit, pahalanya tetap mengalir. Pahala apa? Pahala yang dia lakukan secara istiqomah dan kontinu. Maka apabila selama bertahun-tahun Anda sudah terbiasa iktikaf, bahkan sebelum Ramadan Anda juga terbiasa berdiam di masjid, lalu ketika ada larangan dari pemerintah bahwasanya tidak boleh beriktikaf di masjid, Anda tetap mendapatkan pahala orang yang beriktikaf di masjid meskipun Anda beriktikaf di rumah. Karena hal tersebut bukan tanggung jawab Anda. Maka kita muliakan Lailatul Qadar dengan iktikaf dan kita cari keberkahan di malam-malam tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat menggapai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.